adab-adab yang terkait dengan hari Jumat. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian diringkas oleh Imam Ibnul Jauzi Abul Faraj di dalam Minhajul Qasidin wa Mufidus Sadiqin. Juga diringkas dengan bentuk yang lebih sederhana lagi oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang saya bacakan ini adalah ringkasan yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beberapa adab-adab dari hari Jumat. Yang pertama adalah ayasta'iddalah min yaumil khamis. Hendaknya seorang muslim itu sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari Jumat semenjak hari Kamis. Ya, semenjak hari Kamis. Wa fi lailatil Jum'ah, dan juga maksimal adalah pada hari malam Jumat. Nah, kita ini jemaah sekalian, biasanya nanti teringat, ya, itu disebutkan dalam riwayat, orang-orang Madinah dulu itu saling mengejek dengan mengatakan, anta asyarru min man la yaktasilu fi yaumil Jum'ah. Jadi orang Madinah, orang Mekah di zamannya itu mengejek dengan cara begini, Anda ini lebih buruk, lebih jelek daripada orang yang tidak mandi pada hari Jumat. Ya. Begitu mereka menganggap bahwasanya mandi sholat Jumat itu adalah kemuliaan. Kita kadang-kadang nanti hari Jumat, ya, kita bangun hari Jumat, kita tanya sama orang, ini hari apa ya? Berarti apa? Kita tidak siap-siap. Nah, para salafus saleh dulu, para sahabat, para tabi'in sudah mempersiapkan dirinya semenjak hari Kamis. Biasanya kita cari-cari baju nanti hari Jumat. Itu pun sudah menjelang assalatu wassalamu alaihi, baru kita keliling-keliling. Baru kita sadar ini hari Jumat ternyata. Nah, jadi dianjurkan bagi kita sebagai salah satu adab itu mempersiapkan diri semenjak hari Kamis. Dengan cara apa? Bitanadzuf, dengan cara membersihkan diri. Wa ghaslits thiyab, mencuci baju, menyetrika baju. Jangan nanti hari Jumat, oh mana tegero jasku, tegero lipakku kami nama galloe, mana itu jasku yang paling bagus, mana itu gamisku yang paling bersih. Jadi malam Jumat itu sudah harus disiapkan, kata para ulama kita, ya. Wa idadi ma yuslihu lil Jumat, dan menyiapkan hal-hal yang terkait dengan ibadah Jumat, misalnya parfum, siwak, itu sudah mulai disiapkan. Ini adab yang pertama. Hendaknya kita sudah mulai siap-siap semenjak hari Kamis. Kita sudah mulai mempersiapkan diri semenjak hari Kamis atau malam Jumat. Yang kedua, adab yang kedua adalah al-iqtisal, yaitu mandi. Ya. Yaitu mandi pada hari Jumat. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah ghuslul janabah aw ghuslal janabah thumma raha fa ka'annama." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi junub, ya, mandi pada hari Jumat dengan mandi junub. Makanya sebagian ulama kita mengatakan yang dimaksud dengan mandi hari Jumat itu adalah terkait dengan hubungan suami istri, ya, terkait dengan hubungan suami istri. Makanya sebagian ulama kita mengatakan memang ada alasan mengapa dikatakan malam Jumat itu malam sunnah, ya, terkait. Hanya saja ini perlu diperhatikan, jangan sampai jadi bahan candaan-candaan. Jangan sampai kita, ya, malam sunnah Rasul, kirim gambar-gambar yang tidak senonoh, seakan-akan sunnah Rasulullah itu sehina itu, seakan-akan cuma itu sunnah Rasulullah. Tidak boleh jadi candaan. Meski memang harus diakui secara fikih, sebagian ulama berpendapat memang seperti itu, ya, bahwa disunnahkan bagi laki-laki untuk berhubungan malam Jumat atau hari Jumat sebelum berangkat ke masjid. Nah, makanya saya bilang sama ibu-ibu di sebuah pengajian, Bu, meskipun ibu-ibu tidak pergi sholat Jumat, tapi kalau ibu-ibu bantu suami tak mandi, ibu-ibu juga dapat pahala. Ya, maka dia ibu-ibu, macik itu stas. Ya, ini biasanya bapak-bapak paling senang kalau bahas begini. Ya, tanpa melesi ditanya mana lo? Wah, semangat. Yes. Ya, sebagian begitu. Ya, buktinya kan
ya Pak. Ya. Nah kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, ya seperti mandi junub, maka kemudian dia berangkat, faka'annama qarraba banana, seakan-akan dia menyembelih unta yang paling besar. Seakan-akan dia menyembelih unta yang paling besar kalau mandi baik-baik. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita bahwa tentang mandi ini yang paling utama itu mandi, meskipun kalau dia mandi misalnya pagi-pagi boleh, sudah lunas sunnahnya. Yang paling bagus itu menjelang sholat Jumat baru mandi. Supaya apa? Tidak mekecil lagi. Napa mas sempaja nasabah kumelelada ki ceme mas mekecil ki pe apa juga masih je. Padahal hikmahnya kenapa disuruh kita mandi, salah satunya adalah kita berangkat dengan bersih dan harum. Nah kalau mandi baru ke kantor berkeringat, ya, kena cede makepak-kepak tuh. Apalagi ku puren tapa wala ngeso, ya seperti Pak Ilham kan tahu itu kalau siang-siang begitu ada operasi misalnya tengah hari, natapa ki mata sop, lisu ki ya, atau di sawah, atau di ruangan ber-AC juga. Kalau sudah lama pasti ada bau-baunya itu. Apalagi kalau ada teman yang merokok, ya, karena bau rokok pulang, meskipun kita tidak merokok, bau rokok juga. Nah, jadi sunnahnya kata para ulama kita yang paling bagus itu sesaat menjelang pergi baru mandi. Sesaat menjelang pergi baru mandi. Nah persoalan perginya cepat atau terlambat ini nanti kita akan bahas. Ya karena pada kenyataannya para ulama dulu itu sudah berangkat ke Masjid Nabawi semenjak matahari terbit. Ya. Jadi kata para ulama kita, salah satu bid'ah pertama, salah satu penyimpangan pertama dari agama yang terjadi ini adalah tarkur bukuri fil yamil jum'ah. Ketika mereka meninggalkan berpagi-pagi pada hari Jumat, meninggalkan bersegera ke hari Jumat. Jadi dulu para salafus saleh itu orang-orang dulu, ulama-ulama dulu dari kalangan sahabat tabi'in masih pagi-pagi sudah penuh masjid. Kenapa? Karena memang menjadikan hari Jumat itu sebagai libur. Beda sama kita. Bahkan mereka menunggu, ya, sebagian antara mereka menunggu datangnya sholat asar dengan tetap tinggal di masjid. Sebagian yang lagi menunggu sampai sholat maghrib dan isya, nanti pulang ke rumahnya pada isya. Maka kata sedih. Ya, nah sekarang kita baru berangkat. Ya wasen. Saya tidak tunjuk orang-orang. Saya nanti berangkat menjelang. Ya sudah bunyi masjid baru berangkat. Nah, padahal salah satu sunnah nanti kita sebut al-bukur. Al-bukur itu maksudnya bersegera ke masjid. Berpagi-pagi ke masjid. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang lalu berangkat ke masjid, mandi janabah, berangkat ke masjid, maka dia seperti berkorban dengan menyembelih unta yang paling besar. Di dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah. Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Lalu bersuci, ya, bersuci dengan cara yang paling baik. Wa yudahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi. Lalu dia berparfum, ya, menggunakan parfum yang paling bagus. Menggunakan parfum yang paling bagus. Thumma yakhruj, kemudian dia keluar dari rumahnya. Fala yufarriqu baina itsnaini. Lalu dia datang ke masjid, tidak memisahkan orang-orang. Nah, ini salah satu adab juga. Kalau kita datang ke masjid, apalagi terlambat, sudah terlambat jangan tabedi. Tahu lese ki dolo. Lo labu bose. Mungkin dia tidak bilang begitu. Tapi caranya papana alena bajago. Ini dia. Nah, ini terlambat kita. Enggak boleh kita itu farriqu bainal itsnain, memisahkan orang-orang. Kata Rasulullah SAW, barang siapa laki-laki, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, bersuci, dan kemudian menggunakan parfum yang paling baik dari rumahnya, kemudian keluar dari rumahnya, fala yufarriqu baina itsnain, dan tidak memisahkan dua orang di masjid. Jadi tidak menyela-nyela. Ulama sebagian membolehkan kalau ada syarat, ada syaratnya, ada kondisi. Misalnya ada soft di depan yang kosong, maka boleh diisi dengan cara minta izin. Jangan mentang-mentang apa jongka-jongka bawah. Biasa nih kecumunan karena culina teh. Ya. Biasa itu. Orang dasar, nah kalau kita rasa sudah kena tahabi, mau apa? Ya, mestinya hati-hati jemaah sekalian. Kata Rasulullah SAW,
wala yufarriqu baina itsnain, dan tidak memisahkan antara dua orang. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, lalu kemudian di salat sunnah ketika tiba di rumah, ketika tiba di masjid. Tsumma yunsit, kemudian dia berdiam. Idza takallama al-imam, ketika imam sudah berkhutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Lalu dia diam ketika khatib sedang berkhutbah, kecuali dosa-dosa yang dia lakukan di antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya dihapuskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, ini keutamaan yang luar biasa. Asal seperti yang kita sebutkan tadi, sebagaimana yang disabdakan oleh alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau menganggapnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtasala yaumal jum'ah," barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa bakkar wa betakara, kemudian berangkat pagi-pagi, wa dana wastama'a, mendekat, datang ke masjid lalu mendengarkan khutbah, wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhuttuha ajru sunnah atau ajra sunnah. Lalu dia berangkat ke masjid, mendekat, lalu mendengarkan khutbah, kecuali setiap langkah-langkah yang dia ayunkan menuju masjid itu dianggap sebagai amalan sunnah, dianggap sebagai amalan sunnah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian afwan, ada redaksi yang saya lupa baca, kata Rasulullah SAW, "Man iqtasala yaumal jum'ah wa ghassala," barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian memandikan. Nah, memandikan ini yang jadi pembahasan para ulama kita. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan, makna al-hadith ghassala ra'sahu wa iqtasala, wa qala Waqi' iqtasala huwa wa ghassala imra'atahu. Ya, kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, makna ghassala di situ adalah mencuci rambutnya, mencuci kepalanya seperti mandi junub. Lalu kata Imam Waqi' ibn al-Jarrah, Waqi' ibn al-Jarrah ini gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan ghassala di situ adalah iqtasala huwa wa ghassala imratahu, menjadikan istrinya juga mandi. Jadi pekerjaan apa yang menjadikan istri kita juga mandi? Nah itu, ya, nah itu maksudnya. Makanya sebagian ulama berpendapat begitu. Tetapi asal ini jangan jadi candaan-candaan. Ya, apalagi buat jomblo. Ngapain juga jomblo bercanda-bercanda begini? Ya, yang bercanda begini ya suami istri. Yang belum punya istri tidak pantas mereka bercanda yang begini. Nih, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan kita mandi pada hari Jumat. Kemudian ya. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, wa'lam anna man iqtasala ba'da tulu'il fajr faqad asaba as-sunnah ghaira anna al-afdal ay yakuna al-iqtisalu qabla rawah li'alla ya'udal wasakh. Li'alla ya'udal wasakh. Ketahuilah, kata beliau, dan ini dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, barang siapa yang mandi setelah terbitnya matahari, langsung mandi setelah terbitnya matahari, maka dia telah melaksanakan sunnah. Akan tetapi, nah ini yang kita katakan tadi, yang lebih afdol adalah hendaknya mandi itu sebelum berangkat, agar bau-bau yang tidak enak itu tidak kembali lagi. Ya, jadi disunahkan mandi sebelum berangkat. Jangan pagi-pagi sudah mandi. Ini sunnah yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, sunnah atau adab yang ketiga berkaitan dengan hari Jumat ini adalah az-zina atau at-tazayyun. Az-zina atau at-tazayyun. Jadi saya sudah periksa, saya sudah lihat redaksi asli yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali adalah az-zina. Lalu kemudian lebih ada perubahan redaksi ketika diringkas oleh Imam Ibnul Jauzi dengan menggunakan at-tazayyun. Ya sama-sama artinya berhias. Jadi berhias. Disunahkan untuk berhias, dan itu terjadi atau terdapat pada 3 hal. Berhiasnya pada 3 hal. Yang pertama yaitu mensucikan atau membersihkan badan. Membersihkan badan. Wa dzalika, kita sudah qasil atfar, memotong kuku. Jadi disunahkan bagi kita untuk memotong kuku. Memang ada riwayat, tapi ini riwayat yang tidak disahihkan oleh para ulama kita terkait dengan keutamaan memotong kuku di hari Jumat.
Jadi para ulama kita mengatakan ada riwayat itu tapi tidak kuat riwayat itu. Ya, ada riwayat-riwayat tentang keutamaan potong kuku di hari Jumat. Tidak ada riwayat yang sahih terkait dengan ini. Potong kuku, kemudian bersiwak. Bersiwak, menyikat gigi pada hari Jumat sebelum berangkat ke masjid. Nah, tentang potong kuku, kemudian mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Jadi kalau bulu ketiak itu kata Rasulullah SAW, wanatful ibad, artinya mencabut. Nah, saya sudah bilang sama jamaah, kalau mencabut itu mungkin ya ngeri-ngeri sedap. Ya, kalau sampai mencabut, tidak gampang itu mencabut bulu ketiak. Itu sunnah. Jadi kata Rasulullah SAW, ada 5 perkara yang termasuk sunnah. Di antaranya adalah memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Itu adalah fitrah. Ya, pura kama ceramah biasa, ada masjid khutbah, saya khutbah ketika itu. Saya sampaikan 5 diantara bentuk sunnah fitrah itu tentang mencukur bulu kemaluan. Begitu saya turun, ada bapak-bapak teriak dari belakang, "Wano, joko mulia kasih le, lo kok cukuru." Masya Allah, kaget saya. Saya berhusnudzon, bapak ini baru tahu hadis itu. Saya tidak bahwa dia mengejek, enggak. Mungkin dia baru tahu bahwa mencukur bulu. Ya, Masya Allah, ini termasuk fitrah, sunnah fitrah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, kalau lebih lengkap 10 sunnah fitrah. Apa itu 10 sunnah fitrah? Ya, nanti kita sebutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Baik, masih ada waktunya sedikit? Lagi 4 menit. Baik. Ini 10 adab-adab dan sunnah pada hari Jumat. Kalau tidak selesai kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Nah, Anas bin Malik mengatakan, di zaman dulu kami diberi waktu dalam hal potong kuku, potong kumis, mencabut bulu ketiak, ya, membersihkan bulu kemaluan, itu minimal 1 kali dalam 40 hari. 1 kali dalam 40 hari. Jadi dalam 40 hari disunahkan 1 kali kita memotong kuku, ya, memotong kumis, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian membersihkan bulu ketek. Ya, ini ada hikmahnya. Yang disunahkan itu dipotong bukan alis tidak tumbuh. Tapi kalau sumi tidak dipotong, dia offside. Ya, iya. Pak Hasan Jallo, semua kita ya disunahkan. Memendekkan, boleh juga digunting. Ya, seperti kumisnya Pak Ali, Masya Allah. Ya. Jadi maksudnya dirapikan begitu, sudah betul. Jadi boleh ditipiskan, boleh juga dicukur habis. Ini sunnah. Kenapa? Karena kalau tidak dikasih dipotong, dia ikut minum nanti. Opsai maco itu minum. Ya, apalagi kopi. Ketona anu napa, ada krimnya itu biasa, ada busa-busanya, madepe itu biasa. Nah, ada hikmahnya semua. Yang disuruh potong itu memang bulu-bulu yang coba ya, bulu alis tidak disuruh potong, kan tidak pernah berkembang. Sama dengan bulu hidung, jarang-jarang ada bulu hidung yang offside. Meski memang kadang-kadang saya lihat biasa, melampai papa itu maka seperti melambai-lambai itu bulu hidung. Nah, kalau sampai melambai begitu tidak apa-apa dipotong, ya. Nah, seperti kumis itu bisa panjang, bulu ketiak juga begitu. Ya, aku melampai lade apa maga jelambeng aku melampai lade. Nah, ini jadi sumber penyakit juga, sumber bau badan, sumber penyakit. Ya. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tatyibur raihah, menghilangkan bau. Jadi yang terkait dengan berhias ini, yang pertama terkait dengan membersihkan badan, yang kedua adalah menghilangkan bau. Itu dengan cara apa? Pakai parfum. Rasulullah itu mensunnahkan kita pakai parfum. Rasulullah paling suka pakai parfum. Padahal keringatnya Rasulullah itu dalam hadis yang sahih disebutkan lebih harum daripada Ummu Sulaim mengatakan dalam sahih, saya pernah menada keringatnya Rasulullah di dalam botol-botol kecil, lalu saya cium, wallahi dia lebih harum daripada minyak kasturi. Rasulullah keringatnya bau harum, masih pakai parfum. Ini komai nalan ini maka panalan maka kecil makutu to apa mah parfum. Kalau diruntuk
kita sudah tidak harum, malas lagi pakai parfum. Ya, jadi disunahkan kita berparfum. Yang ketiga terkait dengan adab yang ketiga ini adalah dengan pakaian. Jadi dengan pakaian, yaitu menggunakan pakaian yang paling bagus, menggunakan pakaian yang paling baru. Abdullah bin Salam pernah mengatakan, khatabana Rasulullah SAW fil yaumil Jum'ah. Pernah suatu hari Rasulullah berkhutbah di hadapan kami pada hari Jumat. Lalu beliau mengatakan, ma'ala ahadikum law ishtara thawbaini li yaumi jum'atihi siwa thawbi mihnatihi. Kenapa kalian tidak memiliki atau membeli dua baju? Satu baju dia khususkan untuk dipakai pada hari Jumat, dan baju lainnya adalah untuk dia pakai untuk dalam keadaan bekerja. Jadi harus dibedakan, sunnahnya itu dibedakan antara baju-baju yang dipakai untuk sholat Jumat dengan baju-baju yang kita gunakan untuk berprofesi, bekerja. Meski memang kadang-kadang ya, seperti kita dalam tugas tidak sempat lagi ke rumah, boleh, insya Allah. Ini artinya keutamaan saja. Jadi diutamakan sekali kita ini menggunakan dua baju yang berbeda untuk sholat Jumat dan untuk bekerja. Ya, tapi kita menyadari kadang-kadang kita berada di kantor dalam tugas, lalu kita sudah harus hadir di sholat Jumat. Ya, biasanya kita lihat bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara atau pegawai-pegawai negeri itu datang hadir sholat Jumat dengan menggunakan pakaian dinas. Tidak ada masalah ya, sepanjang dia suci insya Allah. Tapi keutamaannya adalah kalau bisa menggunakan baju yang berbeda. Demikian.